Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Menurut saya ini orang yang sangat-sangat mengerikan sekali, orang yang sangat-sangat berbahaya sekali, orang yang tidak direkomendasikan untuk diikuti. Siapa yang saya maksud? Yaitu Gajah Hussein. Jadi guys, ya baru-baru ini Gajah Hussein mengatakan bahwa video-video daripada Netanyahu itu adalah hoax atau AI. Netanyahu lagi asik nyantai di sebuah kafe yang katanya sih menunjukkan bahwa dia masih hidup. Tapi tetap aneh sih. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Gajah Hussein mengatakan, sepertinya ada yang janggal. Nah, kalimat ini adalah kalimat pamungkas daripada warga Konoha. Jadi guys, di Konoha itu kalau saya perhatikan, kenapa konten-konten konspirasi itu laku? Kenapa konten-konten konspirasi itu laku? Seperti, ada banyak itu ya, konten-konten konspirasi seperti bumi datar ya, dan lain sebagainya. Ada banyak itu konspirasi-konspirasi di Konoha ya. Kenapa bisa laku? Apa alasannya? Karena kalimat pamungkas daripada orang yang menggunakan konten teori konspirasi adalah ada yang janggal. Sepertinya ada yang janggal. Jadi otak manusia itu sangat tertarik dengan sesuatu hal yang janggal. Sehingga apa? Sehingga kita dimanfaatkan gitu. Otak kita itu dimanfaatkan supaya fokus gitu. Jadi Gajah Hussein ini sangat licik sekali ya untuk apa? Untuk menarik perhatian. Ada yang janggal gitu. Ya, sebenarnya yang janggal itu dia tidak pernah dan sangat jarang transparan tentang donasi kan. Ya harusnya kalau misalnya nih dia dapat donasi harusnya ini dong ya bekerja sama dengan perusahaan yang kredibel gitu ya, yang terpercaya gitu ya. Kemudian ada data-datanya sama seperti Ferry Irwani. Ferry Irwani ketika dia dapat donasi ya dapat miliaran yang pergi ke Sumatera lalu dia bikin datanya itu ya. Kita bisa baca gitu. Ya dia belanja apa aja, ke siapa dikasih gitu. Jadi duit sepeser pun tahu kita kemana arahnya. Tapi kan Gajah Hussein kan nggak ada seperti itu ya. Harusnya di TikTok daripada Gajah Hussein itu ya laporan keuangan gitu ya tentang donasi ya, kemana duitnya. Itu sebenarnya tanpa kita sadari. Cuman kan kita nggak pernah ya menanyakan itu kenapa. Ya lagi-lagi karena kita mabuk agama ya, karena kita seiman gitu ya, karena kita nggak enakan gitu ya. Jadi selain itu kalau saya perhatikan ada satu hal yang sangat berbahaya daripada Gajah Hussein ini. Dan ini jarang dibongkar guys, jarang disadari. Dan ini aib bagi warga Konoha. Apa itu? Faktanya adalah ternyata Gajah Hussein ini tidak punya jiwa nasionalisme. Ya, jadi menurut keyakinan saya Gajah Hussein ini berpikir bahwa teman satu negara daripada Gajah Hussein ini adalah Palestina, bukan Konoha. Jadi Konoha itu dianggap seperti sapi perah untuk donasi gitu ya. Harusnya kalau dia nasionalis, dia harus lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan negara lain gitu. Emang Palestina itu provinsi daripada Konoha? Enggak kan? Ya, kalau kita nggak seagama dengan Palestina gitu ya, kalau Palestina itu mayoritas Buddha, kita tidak akan membantu Palestina kok. Jujuran aja deh, mana ada. Ya kalau Palestina itu agama Buddha, ya kita biasa aja ngapain dibantu ya. Ya kan, cuman penonton aja gitu ya. Justru karena Palestina itu mayoritas beragama Islam, ya jadi rasa kemanusiaan kita, donasi kita itu karena berkedok seagama guys. Tanpa kita sadari. Kemanusiaan dari mana? Kemanusiaan dari Hong Kong ya. Wong di negeri ya juga ada perang kok. Negara lain juga ada perang kok. Kenapa kita nggak teriak kemanusiaan gitu? Ya di Timur Tengah juga ada perang kok ya. Iran membombardir Yaman ya. Kemudian Arab membombardir Yaman. Kita nggak teriak tuh ya kemanusiaan. Kita nggak peduli tuh ya. Jadi kemanusiaan kita itu adalah berkedok yang seiman guys. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa kalau gajah itu mayoritas Buddha ya, kemudian Israel mayoritas Hindu atau mayoritas Kristen, apakah kita membela satu-satunya? Enggak mungkin ya. Males banget gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan Gajah Hussein nggak punya jiwa nasionalis, nggak punya. Harusnya dia mementingkan kepentingan nasional gitu ya. Ya sepertinya Gajah Hussein ini menganggap bahwa negara lain itu adalah negaranya gitu ya. Jadi itu seperti orang asing
yang minta-minta donasi gitu. Ya kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, pasti nanti Gajah Hussein mengatakan, karena seiman, kita kan seagama ya. Jadi lagi-lagi kita diperalat dengan kata seiman, seagama. Padahal di Konoha masih banyak kok masalah porak-poranda, ya Aceh porak-poranda, Sumatera porak-poranda. Apakah Gajah Hussein ya menggalang donasi ke sana? Nggak ada kan. Dia lebih peduli dengan gajah, Palestina, gajah, itu yang ada di pikirannya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana penghasilan daripada Gajah Hussein? Kalau misalnya mengatakan dari YouTube, emang nyampe ratusan juta dari YouTube? Enggak nyampe. Puluhan juta juga kayaknya nggak nyampe gitu. Karena yang nonton channel Gajah Hussein itu kan sedikit ya. Dia ramenya di TikTok guys ya, bukan di YouTube. Di YouTube nggak terlalu ya. Ya, dia bukan raja YouTube, tapi raja hoax ya, TikTok. Ketika nanti dia bikin video misalnya ini terbukti hoax, dibantah sama Abu Janda misalnya, maka dia akan delete tuh ya, atau langsung hapus tuh ya, meninggalkan jejak. Harusnya minta maaf dong ya. Ya karena sudah melakukan kesalahan, minta maaf dong ya, harus jujur dong ya. Jadi mohonlah ya sama yang tuh videonya, kalau mau mengidolakan tuh jangan mengidolakan Gajah Hussein, yang lain deh ya. Yang lain ada masih banyak kok ya yang perlu diidolakan, gak harus Gajah Hussein ya. Ya, karena apa? Karena menurut keyakinan saya, Gajah Hussein tidak punya jiwa nasionalis ya, karena dia juga pernah menyuruh ya. Menurut keyakinan saya, dia pernah nyuruh tentara Konoha pergi ke Palestina. Maksudnya ikut membantu Palestina perang gitu. Jadi dia menganggap bahwa Palestina itu adalah provinsi daripada Konoha. Padahal kita nggak ada urusan dengan Palestina. Kalau misalnya mengatakan, Palestina itu kan punya utang budi sama kita. Enggak ada utang budi. Ya, yang dimaksud itu adalah pengusaha dari... Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Mesir gitu, bukan dari Palestina. Ya, nggak ada urusan dengan Palestina. Cuman dipasak-pasakan gitu ya. Kita kan menggunakan dalil apa sih membantu Palestina? Karena undang-undang kita itu tidak memberantas, maksudnya undang-undang kita itu ada itu ya menghapuskan penjajahan. Ya kalau menghapuskan penjajahan semuanya dong dihapuskan. Nigeria perang tuh ya, Yaman sama Arab Saudi perang tuh ya. Kemudian Iran sama tetangga-tetangganya perang tuh. Kenapa nggak semuanya dihapuskan gitu kan? Kenapa cuman Palestina aja gitu ya? Kenapa kita cuman berpihak pada yang seagama doang gitu ya? Jadi Palestina juga sebenarnya ada kesalahan gitu ya. Cuman Gajah Hussein tidak pernah bongkar ini. Nggak pernah bongkar. Kenapa? Karena seiman. Lagi-lagi seiman. Jadi seiman ini sebenarnya yang bikin kita jadi otaknya itu berkurang gitu ya. 2 senti. Ya. Jadi rasional kita tuh mati. Karena apa? Karena seiman. Walaupun salah, tapi kalau seagama seiman, maka kita akan bela mati-matian. Bela terus ya, sama seperti yang terjadi baru-baru ini. Yaitu ketika mantan Menteri Agama Gus Yakut sudah ditahan KPK, maka banyak warga Konoha yang demo gila-gilaan. Kalau misalnya mengatakan, kenapa mereka demo? Ya sah-sah aja kalau mereka demo, karena demokrasi. Nah, itu dia. Jadi kita itu nggak ngerti arti demokrasi. Demokrasi itu kita manfaatkan, melampiaskan, ya melampiaskan emosi kita gitu ya. Kemudian melampiaskan bahwa kita seiman gitu ya, sealiran gitu, ya setongkrongan gitu. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Selain itu, kalau kita perhatikan, kalau Gajah Hussein ini benar-benar membantu Palestina, kalau Gajah Hussein ini benar-benar tulus membantu gajah, maka harusnya Gajah Hussein itu stay di sana ya, bertahan di sana, membantu perang gitu ya, bukan malah ngumpet gitu ya. Masalahnya kan dia ngumpet ke Konoha gitu ya, ketika terjadi perang dia ngumpet ke Konoha lalu minta donasi, galang donasi, kita nggak tahu apakah donasinya nyampe atau tidak, kita nggak tahu kan.
Ya, kalau dia benar-benar ya berpihak pada gajah itu harusnya dia ikut perang dong ya. Ikut dong ya, bukan malah kabur gitu ya. Kenapa malah kabur? Ikut perang ya, kemudian ikut angkat senjata gitu ya. Ya, jangan sampai datang ke Konoha gitu ya. Jadi jangan nyuruh orang gitu ya. Ya misalnya nih ya, Gajah Hussein ini ibaratnya kayak anak kecil gitu ya. Oh, berani lu berani nggak sama Israel ya? Ya, misalnya dia ngomong sama pemerintah Konoha seperti itu. Kalau berani ini dong ya tentara Konoha suruh ke sana gitu ya. Jadi dugaan saya kenapa Pak Prabowo itu getol mengirimkan pasukan ke Gajah itu ya mungkin dipengaruhi oleh Gajah Hussein ini karena apa? Karena dari dulu dia ngomong seperti itu ya, kirimkan tentara Konoha ke Gajah supaya ikut perang gitu ya. Jadi Gajah Hussein ini berpikir bahwa Palestina itu provinsi daripada Konoha dan selalu diundang ya. Gajah Hussein itu sering diundang gitu ya. Kenapa sering diundang? Apa alasannya? Saya juga nggak tahu ya. Ya ada TV di Konoha itu ada TV Oon ya bernama TV Oon diundang terus ya Gajah Hussein terus diundang ya walaupun datanya ngawur gitu ya datanya ngaco jadi seolah-olah kalau saya perhatikan TV-TV yang ada di Konoha itu cari view gitu bukan cari kebenaran kalau mereka cari kebenaran mereka harus mengundang ya pakarnya gitu ya yang bidangnya di situ gitu ya bukan wartawan seperti Gajah Hussein emang dia tahu gitu tentang geopolitik emang dia tahu tentang kepentingan nasional nggak tahu kan ya yang ada di pikiran cuma donasi donasi dan donasi dan ini sangat berbahaya sekali menurut saya pribadi ya selain itu cara berpikir daripada Gajah Hussein itu hitam putih gitu ini licik banget ya kenapa saya mengatakan seperti itu apa alasannya jadi berpikir hitam putihnya itu gini guys dia tuh berpikir bahwa yang benar itu gajah gitu ya, yang benar itu Palestina gitu. Saya tidak berpihak di sini ya, tapi kalau mau fair-fairan ya harus lihat dari berbagai sudut pandang gitu. Jangan cuma dari satu sudut pandang. Sama seperti pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan, kalau kita memerdekakan Palestina ya, kita juga harus menjamin yang namanya keselamatan Israel. Ya, itu cukup fair kalau saya perhatikan. Ya, untuk memerdekakan suatu bangsa. Cuman, ya permasalahannya masyarakat Gaza mau nggak mereka merdeka? Itu kan permasalahannya. Mereka kan nggak mau merdeka. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh mau kok, tapi cuma di mulut doang kan nggak sampai pelaksanaan gitu. Kalau mereka rindu dengan kemerdekaan, ya mereka kerjasama dong dengan Amerika, ya kemudian Israel. Maksudnya diplomasi gitu ya. Melakukan perundingan gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta dan Pak Karno bertemu dengan Belanda di meja bundar. Negosiasi dong gitu. Ya bukan hanya omon-omon ya kita kutuk Israel ya. Kenapa sih warga Konoha itu banyak mengutuk Israel? Apakah pengaruh daripada ajaran kitab suci? Apakah karena ada kebencian-kebencian dalam ajaran tertentu di Konoha? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Gajah Hussein ini sering menyebarkan hoax gitu ya. Dia bikin video ketika videonya terbukti salah, maka dia akan take down ya. Kemudian dia akan hapus videonya gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang yang mengidolakan seperti ini, seperti Gajah Hussein ini? Karena ada pasarnya guys. Jadi di Konoha itu ada banyak orang yang membenci Israel gitu. Sehingga lahirlah Gajah Hussein. Jadi yang saya salahkan itu bukan Gajah Hussein, pengikutnya. Bukan Gajah Hussein, Gajah Hussein nggak ada salah gitu ya. Kalau dia berbusa-busa mengatakan oh donasi, kalau kita nggak mau donasi ya dia pasti berhenti dengan sendirinya kan. Justru karena ada pasarnya kan. Jadi yang kita salahkan itu bukan cuma Gajah Hussein ya, tapi pendukungnya juga gitu. Kalau pendukungnya misalnya nih ya nggak ada gitu ya, dia ngomong seperti angin lalu misalnya, ya apakah dia akan diundang TV-TV? Enggak. Apakah diundang di televisi nasional? Enggak. Karena TV tahu bahwa banyak orang yang mengidolakan Gajah Hussein gitu, ya tanpa kita sadari. Ya. Oke guys ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.